Kau berat dengan kau punya kewajiban, tapi saya berat dengan saya punya perasaan. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah kronik film sinematek. Pemirsa, kursi di sebelah saya ini tersedia untuk Anda jika Anda singgah di sinematek dan kita bisa berbincang tentang film dan perfilman untuk melihat Indonesia merawat ingatan. Kalau tidak ada yang singgah seperti sekarang ini, saya akan berbincang sendiri saja, tetap tentang film dan perfilman, juga untuk melihat Indonesia dan merawat ingatan. Sekarang ini bulan September. Saya mengajak Anda merawat ingatan dengan menyimak peristiwa perfilman yang cukup penting di bulan ini. Tapi 92 tahun yang lalu, hampir seabad. Persisnya, pada 1 September 1929, tercatat sebuah peristiwa, yaitu didirikannya perusahaan film bernama Tan Film oleh Tan Wan Yo. Perusahaan ini dikenal melahirkan film-film komersial, mengadaptasi dari cerita tonel Melayu yang waktu itu sudah populer. Produksi pertamanya berjudul Nyai Dasima, dirilis di Batavia pada bulan November 1929. Produksi lainnya ada Si Ronda, Melatifan Agam, Fatima, Gegak Hitam, dan sebagainya. Total ada 15 judul film pernah dibuat oleh perusahaan Tan Film. Salah satu kopi film produksi Tan Film yang tersimpan baik di sinematek ada film berjudul Kuda Sembrani, produksi tahun 1942. Sutradaranya adalah Joshua dan Othniel Wong. Kau berat dengan kau punya kewajiban, tapi saya berat dengan saya punya perasaan. Di film ini Ruqyah memerankan sebagai putri Sam Al-Nahar, sedangkan Jumala memerankan sang pangeran. Film ini juga menampilkan pemain Woli Sutinah, Kartolo, Husein, Ali, dan Raden Dadang Ismail. Satu putra mahkota yang berjanji akan datang lagi pada waktu rembulan sudah menjadi bundar. Film Kuda Sembrani mulai diputar di bioskop pada 28 Oktober 1943. Film ini bisa dibilang menandai penampilan terakhir pasangan romantis Ruqyah dan Jumala, baik di atas panggung maupun di dalam film. Karena setelah itu Tan Film bubar bersamaan dengan kedatangan Jepang yang menutup semua studio film kecuali pusat kebudayaan
yang sekarang menjadi PFN, yang kemudian dijadikan sebagai pusat produksi film propaganda untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Tan Film bubar, Jumala menjadi seorang wirausahawan, meninggalkan dunia akting. Sementara itu Rukiah sempat muncul dalam satu film propaganda pendek berjudul Keseberang pada tahun 1944. Seperti kita ketahui, setahun kemudian tahun 1945 Rukiah meninggal dunia. Kronik Film Cinematheque akan terus menjumpai Anda. Kita melihat Indonesia, merawat ingatan dengan referensi film dan sudut pandang perfilman. Sampai jumpa. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, Kronik Film Cinematheque.